Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Jafar Farhan, mahasiswa dari Informatika Untirta. Dan di sini saya akan menjelaskan seputar pengantar teknologi internet atau PTI. Jadi PTI itu ada terbagi kepada beberapa bab ya. Ini akan saya jelaskan satu-satu. Di antara lain adalah ada konsep dasar jaringan komputer, lalu protokol TCP/IP dan model OSI, lalu domain system atau DNS dan juga IP address, lalu teknologi web HTTP, HTTPS dan HTML, keamanan internet yaitu firewall dan VPN. Berikutnya cloud computing dan teknologi virtualisasi, lalu IoT yaitu Internet of Things, dan tren terkini yaitu data 5G dan juga edge computing. Lalu aplikasi teknologi internet yang berfokus pada e-commerce dan e-learning. Dan yang terakhir adalah keamanan internet, khususnya firewall dan VPN. Jadi saya akan membahas secara berurutan. Yang pertama adalah konsep dasar jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputasi yang saling terhubung untuk berbagai sumber daya ya, yang di dalamnya termasuk ada data, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga untuk berbagi komunikasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk ya berbagi sumber daya, komunikasi yang cepat dan juga efisien, akses informasi terpusat, dan peningkatan kinerja sistem. Apa saja tuh jenis jaringan? Jadi jaringan itu terbagi kepada ada yang namanya LAN, yaitu Local Area Network. LAN ini jaringan berskala kecil, biasanya dalam satu gedung atau area terbatas, misalnya seperti kantor, rumah, atau sekolah. Lalu yang kedua ada MAN, MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang lebih besar dari LAN ya ini. Dia tuh mencakup area kota. Kalau misalnya tadi hanya gedung tertentu, ini satu kota metropolitan. Misal untuk kota Cilegon ini mungkin ada MAN-nya tersendiri. Atau bisa juga untuk area kampus, misal untuk kampus Untirta ya, kampus FT itu mungkin ada MAN-nya sendiri. Nah, yang kemudian di atas MAN ini ada pula WAN, yaitu Wide Area Network. Jaringannya itu sangat luas skalanya. Dia itu mencakup antar kota, bahkan antar negara, dan yang paling luas tuh bahkan sampai antar benua gitu. Jadi dia tuh menghubungkan antar satu bumi itu terhubung lah, misalnya dari negara Indonesia, negara Amerika, itu semua disatukan sama WAN. Contoh utamanya ya itu internet sendiri, kita pakai untuk komunikasi sama orang luar, sama siapa-siapa itu. Lalu berikutnya ada topologi jaringan. Jadi topologi jaringan itu adalah tata letak fisik atau logis perangkat dalam jaringan. Misalnya ada dalam bentuk bus, bentuk ring, star, ataupun mesh. Contohnya kalau topologi star ini, dia tuh yang paling umum untuk digunakan saat ini. Berikutnya ada perangkat jaringan yang paling dasar itu adalah ini, router. Router itu menghubungkan jaringan berbeda. Terus selain router ada juga yang namanya switch, yaitu menghubungkan perangkat dalam satu LAN. Hub, perangkat lama untuk menghubungkan perangkat. Namun kalau hub ini kurang efisien lah. Lalu ada access point, ini untuk yang wireless atau nirkabel, ya seperti wifi juga. Berikutnya protokol TCP/IP dan model OSI. Protokol itu adalah aturan atau standar yang mendefinisikan bagaimana data harus diformat, dikirim, dan diterima agar perangkat bisa berkomunikasi. Model OSI, OSI itu Open System Interconnection. Jadi maksudnya ini OSI itu model konseptual 7 lapisan yang menjalankan bagaimana fungsi jaringan seharusnya berinteraksi dari aplikasi hingga media fisik. Tujuan lapisan OSI ini tuh untuk ada 7 maksudnya ketujuh lapisannya ini termasuk itu adalah ada fisik, data link, jaringan, transport, sesi, presentasi, dan aplikasi. Fungsi utama OSI ini ya untuk membantu standarisasi, pemecahan masalah, dan pengembangan teknologi jaringan. Nah, protokol TCP/IP ini yaitu TCP itu ini Transmission Control Protocol, sedangkan IP itu Internet Protocol.
Jadi protokol ini tuh adalah kumpulan protokol yang menjadi dasar internet. Ini adalah model yang paling praktis dan banyak digunakan daripada OSI. TCP/IP itu ada 4 lapisan. Yang pertama itu lapisan aplikasi, yaitu berinteraksi langsung sama aplikasi pengguna. Termasuk dalamnya itu ada HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Lalu berikutnya lapisan transport yang mengatur pengiriman data dari ujung ke ujung. TCP untuk koneksi andal dan UDP untuk kecepatan. Berikutnya ada lapisan internet. Dia tuh mengatur IP address dan juga perutian paket data, atau ya ada disebut IP itu sendiri. Lalu yang keempat adalah network access, yaitu data link atau fisik. Yaitu berinteraksi dengan perangkat keras, jaringan, dan media transmisi. Lalu TCP ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk memastikan data terkirim secara berurutan dan utuh, dan juga mendeteksi kesalahan. Sedangkan IP itu untuk mengatur alamat unik untuk setiap alamat, untuk maksudnya untuk setiap perangkat, dan menentukan jalur terbaik untuk pakai data. Oke, setelah TCP ada pula yang namanya DNS atau Domain System dan IP Address. IP address sendiri itu artinya alamat. Jadi IP address ini, IP itu yaitu Internet Protocol Address, itu adalah alamat numerik unik yang diberikan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol untuk komunikasi. IP address ini ada 2 jenisnya. Ada IPv4 dan IPv6. Bedanya itu IPv4 itu formatnya itu 32 bit. Misalnya yang ini nih, yang alamat 192.168.1.1 ya, itu jumlah terbatas gitu. Nah, kalau yang IPv6 ini formatnya itu 128 bit. Jadi dia tuh bisa lebih panjang gitu, tidak terbatas untuk yang tadi yang kecil-kecil. Ya, memang IPv6 ini tuh memang dirancang untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Fungsinya ini untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan yang memungkinkan perutian data ke tujuan yang benar. Sedangkan DNS ini yaitu sistem penamaan hierarkis dan terdesentralisasi untuk komputer, layanan, atau sumber daya lain yang terhubung dengan internet. Fungsinya DNS ini untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat untuk kita, misalnya google.com. Nah, itu termasuk DNS itu. Itu untuk menjadi IP address numerik yang dipahami oleh komputer. Ini ibaratnya seperti buku telepon internet. Contoh prosesnya itu seperti misal ketika Anda mengetik Google, si DNS itu akan mencari IP address terkait sehingga browsernya bisa terhubung dengan Google-nya. Oke, berikutnya ada teknologi web HTTP, HTTPS, dan HTML. www, biasanya kalau di alamat itu kan ada www, itu artinya World Wide Web. www ini sistem informasi global yang saling terhubung, di mana pengguna dapat mengakses dokumen dan sumber daya web lainnya melalui internet. HTML yaitu Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun konten halaman web. Fungsi HTML untuk mengatur struktur teks. Ya, dalamnya ada paragraf, ada judul, mau gambar, tampilannya itu, pokoknya segala yang berkaitan dengan isi web itu. Lalu ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini HTTP ini barulah protokol utama yang digunakan untuk mentransfer data di World Wide Web. Fungsinya ya untuk mengatur bagaimana browser web meminta halaman web dari server web dan bagaimana server mengirimkannya kembali. Yaitu sifatnya ini nih, tidak terenkripsi. Jadi datanya ini bisa dibaca kalau ditercegat.
Kalau yang versi terenkripsinya ini disebut sebagai HTTPS. Sama seperti tadi, Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, di belakangnya ada secure di belakang. Versi aman dan HTTP. Fungsinya sama dengan HTTP. Bedanya ya dia dienkripsi untuk menjaga keamanan, yaitu pakai SSL atau TLS, Secure Sockets Layer atau Transport Layer Security. Ya, ini bermanfaat guna melindungi privasi dan integritas data antara pengguna dan situs web. Dan itu sangat penting untuk transaksi online dan juga menjaga informasi sensitif. Ini tuh bisa diindikasikan kalau di address barnya itu di bagian kiri itu ada tanda gembok. Itu artinya tuh ini sudah terenkripsi, yaitu menggunakan HTTPS. Oke, berikutnya ada keamanan internet, yaitu firewall dan VPN. Firewall ini tuh sistem keamanan jaringan yang memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Sedangkan VPN ini teknologi yang menciptakan koneksi jaringan yang aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Fungsinya tuh selain daripada privasi dan keamanan, dia tuh bisa mengakses konten dan layanan yang mungkin dibatasi oleh lokasi geografis. Misalnya untuk aplikasi Reddit, kan Reddit tuh diblokir di Indonesia, tapi kita tuh masih bisa mengaksesnya menggunakan VPN itu tadi. Ya, cara kerjanya itu ya data akan dienkripsi lalu disalurkan melalui terowongan khusus yang aman ke server VPN sebelum mencapai tujuannya. Berikutnya ada cloud computing. Cloud computing itu model penyampaian layanan komputasi melalui internet. Istilahnya itu awan. Ya, karena dia itu tidak disimpan di laptop sendiri. Dia itu simpan dari server yang dimiliki server tertentu lah. Jadi di software kita disimpan. Konsep dasarnya ya sumber daya komputasi disediakan sebagai layanan sesuai permintaan. Jadi ya bukan kita yang memiliki dan mengelolanya secara fisik. Manfaatnya itu ya bisa lebih fleksibel, lalu efisiensi biaya, aksesibilitasnya pun lebih mudah dan juga bisa diandalkan. Model cloud antaranya ada infrastructure as a service, platform as a service, ataupun software as a service. Lalu teknologi virtualisasi ini tuh proses menciptakan versi virtual dari sesuatu, seperti sistem operasi, server, perangkat, penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Lalu ada IoT, Internet of Things. IoT itu adalah jaringan perangkat fisik benda yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain yang untuk terhubung dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Konsep dasarnya itu begini, membuat benda sehari-hari itu menjadi pintar dengan kemampuan terhubung ke internet dan berinteraksi. Contohnya yaitu smart home devices, seperti lampu pintar, kamera keamanan, CCTV, ataupun yang smartwatch gitu, yang zaman sekarang itu bisa diatur. Cara kerjanya itu ada sensor, ada konektivitas, dia juga pakai cloud juga dan juga aplikasi. Dan berikutnya tren terkini, sinyal 5G dan edge computing. 5G itu ya ini ya, makin tinggi generasi ya tentu makin kenceng lah seluler data itu. Yaitu selain tinggi, latensinya itu juga rendah dan kapasitasnya tuh lebih besar dari sebelumnya. Dengan adanya 5G ini tuh dia tuh bisa mendorong perkembangan IoT dan juga teknologi lain seperti mobil otonom, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR. Lalu edge computing atau komputasi tepi, yaitu paradigma komputasi yang memproses data di tepi jaringan, yaitu dekat dengan sumber data, perangkat IoT, sensor, dan lain-lain, bukan di pusat data awan yang jauh. Oke, berikutnya ada tentang aplikasi internet, yaitu e-commerce dan e-learning. E-commerce itu simple ya, commerce itu kan jual beli. Kalau e-commerce ya berarti jual beli online gitu. Misal Anda beli Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jenisnya itu ya business to customer, ya bisa sih. Ini tinggal sama sih seperti kalau beli sesuatu itu pindah ke web shop semua. Nah, e-learning juga
Ya mirip-mirip juga sih, misal kayak bimbel online, ruang guru bisa dibilang begitu juga. Bentuknya bisa kursus online atau apa. Aplikasi lainnya itu contohnya ada juga e-government, layanan permintaan online, e-health itu untuk kesehatan seperti Halodoc itu e-health, sosial media ya Instagram, Facebook, entertainment itu ya streaming film ya kayak Spotify atau Netflix. Ya Spotify itu streaming musik lah. Oke, berikutnya ada keamanan internet yaitu firewall dan VPN. Jadi pentingnya keamanan internet itu untuk melindungi informasi pribadi. Fungsi firewall ini ya untuk mayoritas jaringan, dan VPN itu ya untuk koneksi terenkripsi. Jadi melalui teknologi itu bisa menghindari daripada phishing, malware, lalu penegasan pada sandi kata yang kuat, dan perbaruan perangkat lunak. Baik, sekian pembahasan saya tentang pengantar teknologi internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.